Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur atas segala karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia yang begitu berharga. Allah berikan kita keimanan, Allah berikan kita taufik, sehingga kita bisa menguatkan hati kita, menguatkan langkah kita untuk menjawab panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Salat maghrib berjamaah. Lalu kemudian kita diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tetap berada di tempat ini, agar kita bisa saling menguatkan untuk istiqomah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah tanda-tanda cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Allah ingin kebaikan sampai kepada diri kita, dan alhamdulillah kita telah berada di dalamnya. Mudah-mudahan kita mampu untuk mengikhlaskan niat kita karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berkenan menerima seluruh niat baik kita. Allah meridhai kita semua, dan Allah kumpulkan kita semua di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan sebelumnya ulun menyampaikan terkait tadabbur surat Al-Ikhlas. Pada kesempatan ini ulun ingin melanjutkan tadabbur kita ke surat sesudahnya, yaitu surat yang disebut di dalam Al-Quran sering disebut dengan Al-Mu'awwidhataini. Al-Mu'awwidhatain. Kenapa disebut Al-Mu'awwidhataini? Karena dua surat ini dimulai dengan A'udhu, aku berlindung. Jadi dua surat yang digunakan untuk meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau disebut Al-Mu'awwidhataini atau Al-Mu'awwidhatan, berarti itu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kalau disebut Al-Mu'awwidhat, berarti lebih dari dua. Nah, kalau lebih dari dua tambahannya apa? Tambahannya Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan atau membaca Al-Mu'awwidhat dari Al-Ikhlas sampai An-Nas di pagi hari, kemudian di sore hari setelah salat asar, lalu kemudian juga setelah salat lima waktu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita dalam kehidupan kita ini senantiasa dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, menariknya Al-Mu'awwidhatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana kata Ubay bin Ka'ab bahwa Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat Nabi yang termasuk kategori ulama Al-Qur'annya sahabat. Tidak ditemukan kitab tafsir kecuali pasti akan menukil pendapat Abdullah bin Mas'ud. Nah, tapi ternyata Abdullah bin Mas'ud tidak menjadikan surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu masuk dari daftar surat di dalam Al-Quran. Ibnu Mas'ud tidak menganggap surat Al-Falaq dan surat An-Nas bagian dari surat dari Al-Quran. Tapi tentunya ini menyelisihi jamaah kaum muslimin. Artinya pendapat-pendapat sahabat yang lain, bahwa dan kemudian juga sahabat-sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk pengumpulan Al-Quran. Bahkan di masa sesudah Rasulullah untuk mengumpulkan Al-Quran, mereka bersepakat bahwa
Al-Falaq dan An-Nas adalah bagian dari Al-Quran. Kenapa jadi Ibnu Mas'ud berpendapat bahwa Al-Falaq dan An-Nas bukan dari Al-Quran? Karena kata beliau, Nabi SAW menyampaikan kepada kepada Abdullah ibn Mas'ud, katakan, kata Rasulullah, maka aku pun mengatakan sebagaimana Rasulullah mengatakan. Dikira Abdullah ibn Mas'ud, apa yang diperintahkan oleh Nabi untuk katakan, qul, katakan, a'udzu birabbil falaq, sampai selesai. Terus a'udzu birabbin nas sampai selesai. Dikira Ibnu Mas'ud ini adalah mengajarkan doa, sehingga Abdullah bin Mas'ud kemudian berpendapat bahwa Al-Falaq dan An-Nas ini adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang itu diajarkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keutamaan surat Al-Falaq dan surat An-Nas adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Uqbah bin Amir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, alam tara ayatin unzilat hadhihi al-lailah lam yura mithluhunna qattun, yaitu yakni qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Kata Nabi SAW, tidakkah engkau perhatikan ayat-ayat yang Allah turunkan malam ini, tidak ada yang lebih baik dibandingkan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, Nabi menyebutnya ini adalah di antara surat-surat terbaik. Lalu kemudian ketika Nabi SAW sedang berkendara bersama Uqbah bin Amir, lalu kemudian jar Nabi SAW umpat, naik berkendara sama aku, tapi khawatir nih ketulahan, kada beradab dengan Nabi. Maka Uqbah bin Amir kada naik dulu sampai Nabi yang turun, lalu kemudian Nabi menyuruh lagi untuk naik. Lalu kemudian setelah Uqbah bin Amir naik ke kendaraan, wallahu alam tidak disebutkan apakah itu keledai atau unta, lalu kemudian Nabi naik. Lalu kemudian kata Nabi SAW, ya Uqbah, ala u'allimuka surataini min khairi surataini qara'a bihiman nas. Wahai Uqbah, maukah aku ajarkan kepadamu dua surat yang terbaik yang dibaca oleh manusia? Maka kata Uqbah, bala. Lalu kemudian Rasulullah membacakan kepada Uqbah bin Amir, qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai, qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Lalu kemudian ketika Rasulullah SAW akan sholat, Nabi akan mengimami, maka Nabi pun membaca dua surat tersebut. Lalu kemudian kata Uqbah, Rasulullah melewatiku. Lalu kemudian beliau berkata, kaifa ra'aita ya Uqbah? Bagaimana pendapatmu wahai Uqbah tentang dua surat yang tadi aku ajarkan, yang aku baca juga di dalam salat? Maka jar Nabi SAW, iqra bihima kullama nimta wa kullama qumta. Maka bacalah surat tadi Al-Falaq dan An-Nas kalau hendak guring dan ketika bangun guring. Nah, jadi Nabi SAW juga memerintahkan untuk membaca Al-Falaq dan An-Nas sebelum guring dan ketika bangun tidur. Sebagai bentuk apa? Permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian kata Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i juga dari Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda, innan nas lam yata'awwadhu bimithli hadaini. Sesungguhnya manusia tidak pernah atau tidak ada memohon perlindungan yang lebih baik dibandingkan dengan membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Lalu kemudian diriwayatkan oleh Imam Malik dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW ketika mengalami sakit, maka di antara kebiasaan Nabi adalah membaca dua surat ini. Beliau membacanya di atas telapak tangan, lalu kemudian ditiupkan.
Setelah itu disapukan ke tempat di mana Sidin merasa sakit. Nah, tapi ada masa menjelang wafatnya Nabi SAW, Rasulullah itu sudah sangat lemah. Maka kata Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau mengambil telapak tangan Nabi. Lalu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang membacakan. Dibacakan Sidin di telapak tangan Nabi SAW, lalu kemudian diusapkan dengan tangan itu di tempat di mana Nabi SAW merasakan sakit. Nah, jadi ternyata surat Al-Falaq dan An-Nas ini adalah juga digunakan Nabi untuk berobat, untuk mengurangi atau untuk menghilangkan sakit yang dialami oleh beliau. Nah, ini adalah di antara keutamaan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jadi patut kita sehari-hari itu, kalau kada nyaman awak, kita mulai dengan ini sebelum kita berikhtiar dengan cara yang lain. Kenapa? Karena dengan kita memohon kepada Allah menggunakan dua surat ini adalah bukti bahwa kita itu benar-benar bertawakal kepada Allah, benar-benar mentauhidkan Allah, memohon hanya kepada Allah. Hanyar kemudian kita berikhtiar dengan yang lain. Nukar obat kah? Nabi memerintahkan untuk berobat. Ya, Nabi memerintahkan untuk berobat. Tadawu, kata Nabi, berobatlah. Innallaha la yanzilu da'an illa anzala ma'ahu syifa. Allah illa anzala ma'ahu dawa. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan bersamanya juga obatnya. Jadi ada perintah Nabi untuk berobat. Tapi kadang-kadang manusia ini ketika berobat, ketika berikhtiar itu, yang dikhawatirkan adalah keadaan hatinya, keadaan imannya itu. Sampai kadang-kadang bertawakal lawan obat. Jadi ketika inya dalam keadaan kena ujian sakit kepala, nang diingat pertama, bodrek. Abut mencari bodrek. Ketika misalkan gula darah tinggi, apa yang dicari, nah kayak gitu. Manusia tuh kadang langsung, apa obatnya gitu. Nah, ini harus kita tata gitu. Kita ingat bahwa di antara bentuk keimanan seorang muslim itu adalah meyakini Allah lah yang menurunkan ujian sakit dan Allah lah juga yang menyembuhkannya. Jadi salah satu bentuk cara kita untuk terus mengingat penyakit itu datang dari Allah, Allah yang menghilangkan, adalah mengikuti cara Nabi tadi. Nabi membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas, lalu kemudian meniupkan di telapak tangan, lalu kemudian mengusapkan di tempat yang sakit. Karena apa? Karena ini adalah bentuk berimannya seorang mukmin terhadap kekuatan Al-Quran. Allah menyebutkan Al-Quran itu apa? Syifa, sebagai penyembuh. Nah, disinilah letak ujian keimanan kita terhadap Al-Quran. Kita mau nggak mengikat hati kita dengan Al-Quran? Jadi inilah diantara keutamaan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Baik, nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian berfirman dalam surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, a'udzu, aku memohon perlindungan, birabbi, kepada Rabb. Kepada Rabb. Apa artinya Rabb? Rancak kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbi ufirli wali walidayya. Apa artinya Rabb? Kadang kita menerjemahkannya atau menyebutnya Rabb itu artinya Tuhan. Kalau la ilaha illallah apa artinya, Pak? Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, sekarang apa bedanya Rabb dengan ilah? Karena kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ditulis itu terjemahannya sama, Tuhan. Nah, apa bedanya Rabb dengan ilah? Kalau kita bisa memahami itu, insya Allah pian kada akan lagi menyebut kata Tuhan untuk menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena Tuhan itu banyak. Karena Tuhan itu banyak. Yang disebut dengan Tuhan itu banyak. Tapi yang disebut dengan Rabb, yang disebut dengan ilah cuma satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ulun ketika belajar tentang makna Rabb, tentang makna ilah itu sampai pada oke, kada lagi menyambat
Tuhan. Karena tuh yang disebut dengan Tuhan itu banyak. Jar orang Kristen, Yesus itu Tuhan. Jar orang Hindu, misalkan dewa apa, Tuhan juga sebutannya. Ketika ulun suatu ketika safar, buka ada pas naik Citylink. Di Citylink itu di tempat sandarannya itu ada majalah. Ulun buka, ternyata di situ salah satunya ada bimbingan doa safar seluruh agama. Jadi penasaran ulun foto wae. Ini julun kayaknya kalau di sekolahan, kayaknya ulun jadikan materi belajar buat anak-anak. Jadi kalimatnya semua sama. Nang agama Buddha Tuhan, nang agama Hindu Tuhan juga nyebut. Nang agama Kristen Tuhan, Katolik Tuhan juga. Artinya semua menyebut wahai misalnya siapa Tuhan yang ini, wahai anu Tuhan. Nah, semua mengatakan Tuhan. Berarti Tuhan itu banyak. Tuhan itu banyak. Yang disebut dengan Tuhan itu banyak. Maka kita perlu memahami apa gerang makna Rabb itu. Nah, Rabb itu adalah secara bahasa artinya adalah khaliqun wa mudabbir. Yang menciptakan dan yang mengatur. Yang menciptakan, yang mengatur. Maka ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang menciptakan dan yang mengatur seluruh alam semesta. Jadi Allah disebut Rabb karena kita mengimani Allah satu-satunya yang menciptakan dan yang mengatur atau memelihara alam semesta. Makanya kita kenal dengan istilah Tauhid Rububiyah. Tauhid Rububiyah artinya mengimani Allah satu-satunya yang menciptakan dan yang mengatur, memelihara alam semesta. Sehingga rizki kita, nasib kita, umur kita, ya, siang, malam, hujan, badai, pergantian musim, matahari, bintang-bintang, semua itu terjadi pergerakannya adalah satu-satunya Allah yang mengatur. Itulah keimanan kita terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah kita kemudian menyebut Allah dengan sebutan Rabb, Sang Pencipta dan pengatur serta pemelihara alam semesta. Kaulah kita sebut itu ke yang lain. Kada kawa. Kita hanya mengembalikan kalimat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu kemudian Rabbil Falaq. Al-Falaq itu apa? Al-Falaq itu adalah waktu subuh. Maka artinya aku katakan wahai Muhammad, aku memohon perlindungan kepada yang menciptakan dan yang mengatur terjadinya waktu subuh. Yang menciptakan dan yang mengatur waktu datangnya waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Dari syarri, keburukan. Ma itu menunjukkan keumuman. Apapun. Khalaq, menciptakan. Artinya dari segala keburukan apapun yang Allah ciptakan. Imam Hasan Al-Basri secara khusus menyebutkan yang disebut syarri ma khalaq, keburukan apa-apa yang Allah ciptakan. Yang dimaksud di sini kata beliau rahimahullah adalah Jahannam wa iblis. Berlindung dari neraka Jahannam dan iblis. Namun kata Imam Ibnu Katsir, makna ini umum. Seluruh hal-hal yang buruk yang Allah ciptakan. Lalu kemudian didetailkan. Apa aja di antara yang buruk itu? Di antaranya adalah wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari buruknya ghasiq. Apa itu ghasiq? Ghasiq itu adalah malam. Idza waqab, jika telah gelap gulita. Berlindung dari buruknya waktu malam jika telah gelap gulita. Kenapa kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala berlindung dari keburukan malam? Karena keburukan-keburukan itu terjadinya banyak di malam hari. Perampokan malam hari, mabuk-mabukan malam hari, berkelahian
malam hari. Sihir kerjanya malam hari. Kadang-kadang orang menyihir tuh siang tuh kadang-kadang. Sihir itu mengucapkannya di malam hari. Mantranya diucapkan di malam hari. Makanya kita diminta untuk berlindung dari keburukan waktu malam ketika sudah mulai tenggelam betul matahari itu. Ada juga diriwayatkan bahwa yang dimaksud dengan ghasiq itu adalah ketika hadirnya bintang Suraya. Hadirnya bintang Suraya. Jadi kalau bintang Suraya itu jatuh maksudnya. Ulun kada paham Suraya itu, maksud dari Suraya itu kalau dicari maknanya itu adalah gugusan bintang tertentu yang dikenal oleh orang-orang Arab. Jadi kalau dia kemudian muncul, maka itu bertanda bahwa musim panas akan datang. Nah, ketika musim panas akan datang, itu biasanya banyak wabah penyakit datang. Maka di antara makna ghasiq itu adalah ketika Suraya terlihat. Maka dikhawatirkan di saat itu bala jar orang-orang Arab itu berbagai macam penyakit turun. Tapi pendapat yang terkuat, yang bala turun di sini adalah bukan bala yang turun kepada manusia. Tapi karena musim panas, lalu kemudian di musim panas itu kurma-kurma mulai matang, maka yang dimaksud wabah itu adalah penyakit-penyakit yang turun ketika Suraya muncul itu adalah hama yang menyerang tanaman-tanaman kurma. Ya, jadi memang tanda-tanda pada alam itu, ini bukan tatayur, bukan mengambil pertanda yang syirik, itu bukan. Tapi memang orang Arab mengenal ketika ada bintang, rasi bintang Suraya itu muncul, berarti memang pertanda bahwa itu adalah musim panas. Nah, ketika musim panas, berarti kurma sudah mulai matang. Ketika kurma mulai matang, maka hama itu mudah untuk datang. Lalu orang Arab mengenal bahwa ketika Suraya datang, banyak wabah yang turun katanya. Yang dimaksud adalah wabah yang menyerang kurma. Bukan wabah kesialan yang dikenal mungkin jar kita nang di bulan Safar terakhir kayak gitu, bukan itu. Tapi itu adalah bentuk wabahnya ketika kurma sudah mulai matang sehingga hama-hama itu mudah untuk berkembang di kebun-kebun kurma itu. Tapi ketika kemudian dia hilang, maka berarti musim panas berlalu. Berarti apa? Musim panen sudah selesai juga. Jadi hilang juga hamanya. Nah, namun sebagian orang Arab, kata Imam Ibnu Katsir, lalu meyakini bahwa bintang Suraya itu bintang sial. Artinya turunnya banyak penyakit, padahal yang dimaksud adalah penyakit yang menyerang pada tumbuhan kurma. Hama, sifatnya adalah hama. Wallahu a'lam. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan malam jika telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan dari keburukan naffatsat. Apa artinya naffatsat? Naffatsat itu adalah orang yang meniupkan, jenis kelaminnya perempuan. Karena naffatsah itu muannats, berarti perempuan. Meniup. Kenapa jadi meniup? Karena inya habis mengucapkan mantra. Mantra apa? Mantra sihir. Jadi wa min syarrin naffatsati fil uqad, berlindung dari keburukan tukang sihir wanita yang membaca mantra lalu kemudian meniupkannya fil uqad, meniupkannya di buhul-buhul. Pian pernah melihat buhul, Pak? Pernah? Ada yang pernah pengalaman? Kada pernah. Ulun hanyar aja. Maksudnya hanyar aja nih. Murid ulun kena. Padahal usianya masih kelas 1 SMP. Di muka rumah kakaknya mencari karena punya gelagat sikap aneh. Mudah pingsan. Padahal sebelumnya anaknya ceria, enggak pernah apa-apa, mudah pingsan dan sebagainya. Ternyata di pagar rumahnya ditemukan ada kertas diikat. Uqad itu disebut uqad buhul karenanya diikat. Jadi kertas dilipat-lipat terus ada benang hirang yang melilitnya. Pas dibuka kakaknya, sekalinya kertas yang dilihat itu foto anak itu. Lalu kemudian
di wajahnya tuh ada pakunya, ditusuk paku kemudian diikat. Nah, berarti jelas sudah bahwa gangguan yang dia alami itu adalah efek dari sihir. Karena dokter menyampaikan anak ini kemungkinan epilepsi karena kejang dan pingsan. Tapi jar abahnya, kebetulan abahnya ini perawat, jar abahnya, ulun kenal gejala epilepsi, tidak seperti ini. Alhamdulillah satu sisi ala kulihat, sekalinya dapat tadi buhul. Nah, jadi kerja sihir tuh kayak gitu. Jadi ayat ini sekaligus menjelaskan kepada kita, sihir itu nyata. Sihir itu nyata, bukan bohong. Sihir itu nyata, bukan tahyul. Bukan. Kewajiban kita terhadap beriman kepada yang gaib, termasuk kita beriman adanya jin, adanya syaitan, adanya sihir, adanya ain. Apa itu ain? Ain itu mata. Tapi yang dimaksud mata apa? Mata yang kalau memandang bisa mencelakai. Makanya di ayat terakhir surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan orang yang dengki ketika dia dengki. Meskipun tidak setiap orang yang punya ain itu pendengki, tapi orang pendengki itu hati-hati juga. Bisa jadi matanya itu bisa mencelakai. Melihat orang bermobil hanyar atau cangangi, tapi hati menggerunung. Duit korupsi soalnya. Misalkan kayak gitu, misalkan. Sekalinya kada lawas, mobilnya menabrak tiang listrik, misalkan gitu. Nah, itu berarti apa? Matanya itu kemungkinan diikuti oleh syaitan. Sehingga kemudian nang menyetir tadi tiba-tiba terganggu. Jadi Nabi SAW mengucapkan innal aina haqq. Sesungguhnya mata itu penyakit mata, bukan mata belekan nang habang itu bukan, Pak. Melihat tapi malah celaka tuh, nah. Itu hak kata Nabi SAW. Betul. Itu adalah pandangan yang diikuti oleh syaitan. Salah seorang sahabat Nabi berkulit putih, mandi, ngarannya Baman Bahari, kadang kamar mandi betutup, mandi betapih aja, bagian badan atas terlihat. Ada salah seorang yang punya penyakit ain, melihat, lalu kemudian melihat kawan nih awak pina putih bener, lalu bergumam, Uma putihnya, kada pernah aku melihat kulit seputih ini. Ini bukan kalimat hasad, Pak, ya kan? Kada ada kalimat hasadnya, kada ada kalimat dengkinya, itu hanya memuji putihnya orang nih awaknya gitu. Tapi matanya punya ain, diikuti oleh penyakit ain tadi yang dari syaitan. Pingsan orang nang mandi tadi. Pingsan. Lalu dibawa kepada Nabi. Lalu kemudian jar Nabi, siapa yang tahu kronologi kejadiannya? Lalu dikisahkan. Tadi lagi mandi. Lalu si Anu lewat. Mbah itunya menyambat, putihnya awaknya. Lalu kemudian jar Nabi SAW panggil dia. Lalu Nabi ucapkan, apakah ikam hendak membunuh saudaramu? Jika kamu melihat ada kenikmatan, ada sesuatu yang baik pada saudaramu, maka ucapkanlah barakallahu fik. Itu yang memutus ain. Kalau kita nih waspada kalau bina kita nih kan di anu setan kan mata kita melihat ada saudara kita, misalkan ada sesuatu yang baru dia miliki, ada nikmat yang Allah berikan kepada dia, terus menjadikan lebih baik dia kan. Nah, supaya kita tuh kada terjebak dengan perasaan hasad dan sebagainya, maka kita ucapkan apa? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah berkahi dia. Itu yang menyetop perasaan dengki kita, dan juga menyetop pandangan yang bisa mencelakai orang lain. Jadi apapun, kawan pakai kendaraan hanyar, barakallahu fiik. Kawan, selanjutnya, tapi kita mendoakan barakallah. Nabi memerintahkan untuk mengucapkan barakallah, semoga Allah berkahi. Nah, jadi surat Al-Falaq tadi apa? Mengajarkan kepada kita ada hal-hal yang di luar di luar penglihatan kita, penyakit-penyakit yang itu bisa mengancam kita. Entah itu kegelapan malam tadi, ya kan? Bisa aja itu dilakukan oleh manusia, kita kadang melihat kita lagi guring, maling dan sebagainya. Atau sesuatu yang memang gaib, tidak terlihat secara kasat mata. Entah itu sihir, entah itu ain dan sebagainya. Termasuk
termasuk. Nah, pian kalau akikahan bayi dan sebagainya, itu harus dijaga. Maksudnya apa? Ulun ingat ada salah seorang kawan itu sampai membuat tulisan di samping bayinya itu, jangan lupa ucapkan barakallah. Kenapa? Karena kita kada tahu orang nang datang nih, karena datang mengibit-ngibit, menimang-nimang bungasnya mirip. Nah, timbul malam tetangis kada kawa guring bayinya. Bisa jadi kata ulama, bisa jadi itu adalah salah satu tamu itu ada ainnya. Nah, makanya kita dituntun oleh Nabi SAW untuk mendoakan satu perlindungan kepada bayi. Seperti misalkan di dalam surat Ali Imran, kan? Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini ucapan mamanya, istrinya Imran kepada Maryam yang baru lahir. Dan ya Allah, ulun memohonkan kepadamu untuknya perlindungan dari segala bentuk syaitan yang terkutuk. Jadi kita ucapkan u'idzuha, atau misalnya kalau perempuan u'idzuhu bika ya Rabb minasyaitonir rajim. U'idzuhu bika minasyaitonir rajim. Kalau misalkan perempuan, u'idzuha bika minasyaitonir rajim. Atau kita ikuti ucapan Nabi Muhammad SAW kepada Hasan ketika dia masih bayi. U'idzuka bikalimatillahi tammati la haula wala quwwata illa billah. Keringat. Min kulli syai'. U'idzuka bikalimatillahi min kulli syaitanin lamah wa min kulli ainin lamah. U'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin lamah wa min kulli ainin lamah. Min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. La haula wala quwwata illa billah. U'idzuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Apa artinya? Aku memohonkan perlindungan untukmu dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala syaitan, min kulli syaitan, wahamah, dan dari segala bentuk gangguan binatang-binatang berbisa, sengatan ular, kalajengking, kelabang dan sebagainya. Wa min kulli ainin lamah, dan dari setiap mata yang mencelakai. Nah, itu Nabi ucapkan kepada Hasan ketika masih bayi. Jadi mendoakan supaya terhindar dari itu semua. Lalu kemudian untuk menunjukkan bahwa sihir itu hak, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir surat Al-Falaq ini, beliau menghadirkan riwayat Imam Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang kejadian disihirnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah kena sihir, di mana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW pernah disihir sampai beliau merasa sudah mendatangi istrinya padahal belum. Jadi misalkan Sidin jatahnya di rumah Aisyah, jar Sidin sudah merasa menunaikan kewajiban Sidin terhadap Aisyah, kebutuhan biologisnya sudah selesai, tapi jar Aisyah beliau belum melakukan apapun. Jadi Sidin merasa gitu. Tapi ulama menjelaskan, pusat dari gangguan sihir itu adalah terpusat di situ, sehingga alam sadar Sidin terhadap wahyu tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kejadian ini hikmahnya, ini bukan berita dusta, bukan tentang menyepelekan atau tentang menghinakan Nabi Muhammad SAW, tidak. Tapi apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad adalah sebagai bentuk pelajaran bagi umatnya, bahwa sihir itu nyata. Dan Sidin mengajarkan bagaimana cara menghadapi sihir. Nah, salah satunya adalah di dalam hadis ini. Jadi ketika beliau tadi merasa sudah mendatangi tapi sebenarnya belum,
Lalu kemudian Nabi SAW berkata kepada Ummul Mukminin, "Wahai Aisyah, tahukah engkau, selama ini aku berdoa kepada Allah untuk diberi petunjuk apa yang terjadi terhadap diriku, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk itu. Aku," kata beliau, "didatangi dalam mimpi oleh 2 orang laki-laki. Yang satu berdiri di kepalaku dan yang kedua di kaki. Lalu kemudian keduanya saling berbicara. Yang di kepala berkata, 'Kenapa laki-laki ini?'" Maksudnya Nabi Muhammad ini ada apa? Lalu kemudian kata yang di kaki, "Dia dalam keadaan tersihir." "Siapa yang menyihirnya?" Lalu kemudian disebutkan, Labid bin A'sam, orang Yahudi dari Bani Zuraiq. Kana munafiqan. Dia adalah orang munafik, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana cara disihirnya? Maka kata yang di kaki, yang dimaksud adalah malaikat. Ya, yang dimimpikan itu adalah 2 laki-laki itu adalah malaikat. Lalu kemudian jari yang di bagian kaki mengatakan, sihir itu bekerja melalui sisir dan rontokan dari rambut Nabi SAW. Medianya adalah anggota tubuh. Di sini adalah rambut Nabi SAW. Aina, di mana? Fi juffi tal'ati dzakar, di pelepah kurma jantan. Jadi ternyata kurma itu ada jenis kelaminnya. Ada jantan, ada betina. Jadi di pelepah kurma jantan, dipakainya itu dimasukkan ke dalam situ, lalu kemudian dilemparkan ke sumur Dzarwan namanya. Ke sumur Dzarwan. Lalu kemudian setelah Nabi SAW bangun, lalu Nabi SAW pun mengutus orang untuk mendatangi sumur itu. Dan ternyata ketika dilihat, warna airnya merah seperti air pacar, merah banget, tapi bukan darah. Lalu kemudian pelepah kurmanya itu tampak seperti kepala syaitan, kata Nabi SAW. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian Nabi pun meminta agar pelepah kurma tadi dikeluarkan, lalu dimusnahkan. Dimusnahkan. Lalu kemudian setelah itu apakah pian hendak balas kejadian ini? Lalu kemudian jar Nabi SAW, "Amma Allah faqad syafani." Tapi Allah Subhanahu wa taala telah menyembuhkanku. Jadi Nabi kada minta dendam, tidak membalas kejadian itu. Nah, kayak apa kejadiannya? Nabi SAW disembuhkannya. Satu, dimusnahkan. Yang kedua adalah beliau diruqyah oleh malaikat Jibril dengan diantara doanya adalah Bismillah urqika min kulli syai'in yu'dzika wallahu yashfik. Bismillahi urqika, dengan memohon pertolongan kepada Allah, aku meruqyahmu. Min kulli syai'in yu'dzika, dari segala sesuatu yang mengganggumu. Wallahu yashfik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanmu. Lalu kemudian juga diantaranya membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Buhulnya dimusnahkan, dibacakan itu, lalu kata Nabi SAW, beliau merasa jauh lebih baik setelah kejadian itu. Nah, jadi Nabi SAW benar pernah terdampak oleh sihir. Habis kan? Isya ya? Oh, 1 menit lagi. Nah, jadi ini adalah di antara apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, diajarkan kepada kita untuk kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hubungannya dengan surat Al-Ikhlas? Apa hubungannya dengan surat Al-Ikhlas? Dalam surat Al-Ikhlas kita belajar tentang sifat-sifat Allah. Allah itu Esa. Allah itu tidak dilahirkan, tidak pula melahirkan. Allah itu tidak bisa ditandingkan dengan segala sesuatu apapun. Artinya apa? Kita mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa. Maka kita diminta untuk meyakini benar-benar segala gangguan ini
bisa dihilangkan kalau kita benar-benar bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi surat Al-Falaq ini satu dimulai dengan Al-Ikhlas, memuji Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan hati kita bahwa Allah itu benar-benar esa, maha kuasa, maha segalanya. Tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam kekuasaannya, tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu apapun. Maka dengan keimanan kita itulah lalu kemudian kita ucapkan, ya Allah, ulun minta pertolongan, dilindungi dari segala bentuk keburukan, dari keburukan malam, dari keburukan tukang sihir yang meniupkan mantra-mantra sihirnya, dan juga dari orang-orang yang dengki ketika mereka mendengki. Baik, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pada kesempatan ini ulun cukupkan sampai di surat Al-Falaq dulu. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan lagi nanti kita masuk ke surat An-Nas. Nanti insyaallah ada kaitan yang baik, yang kita ketahui pelajaran yang baik antara kaitan surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, Allah thabatkan iman kita, Allah kokohkan iman kita di atas tauhid, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, Allah kumpulkan kita semua di surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.